Iya, hari ini bertemu kembali dengan Lause di dalam ibadah Sekolah Minggu GKBJ Bekasi. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa ketemu kembali hari ini untuk beribadah bersama-sama. Senang gak hari ini bisa beribadah di Sekolah Minggu? Senang lah ya, karena hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Sudah siap ya? Udah siap pastinya lah ya. Dari hari Senin sampai hari Sabtu Tuhan memberikan kita waktu untuk melakukan berbagai hal, untuk sekolah, belajar, bermain. Nah, tiba satu hari yaitu hari Minggu yang harus juga kita berikan untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, nggak lama kok, nggak nyampe 1 jam malah. Nah, jadi harus serius kan hari ini kita mau memuji nama Tuhan di dalam ibadah kita, ya. Jadi kalau Lause ajak bernyanyi, adik-adik juga harus bernyanyi ya. Kan Lause udah tulis nih lirik lagunya. Jadi adik-adik juga harus ikutin Lause ketika bernyanyi, ya. Nah, sekarang kita mau menaikkan satu pujian. Masih ingat gak lagu yang pernah Lause ajarin? Yang judulnya Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Masih ingat gak lagunya? Nah, jadi coba deh ya. Misalnya lihat sekitar adik-adik. Malam hari ada bintang, ada bulan. Siapa yang menciptakannya? Tuhan. Siang hari ada matahari. Yang menciptakannya siapa? Tuhan. Ketika kita keluar, kita melihat banyak pohon, ada burung-burung berkicau dan lain sebagainya. Siapa yang menciptakannya? Tuhan. Maka mari kita juga memuji nama Tuhan yang menciptakan kita, yang begitu mengasihi kita. Nah, kita mau menaikkan pujian ini ya bersama-sama ya. Bila kulihat bintang gemerlapan. Pujian ini dari awal. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyiku riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwa
ketika kita melihat sekitar kita, semuanya diciptakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita memuji nama Tuhan. Ya, sekarang kita mau berdoa, kita mau tutup mata dan kemudian kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan, berkumpul bersama-sama untuk beribadah kembali kepada Tuhan. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan, dari awal sampai akhir, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan memberkati anak-anak-Mu yang di rumah yang mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Lawson mau ngajarin satu lagu baru nih. Nah, judulnya itu Perhatikan Perkataanmu. Nah, lagu ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan perkataan kita supaya tidak menyakiti orang lain, belajar, tetapi supaya memperkatakan perkataan yang benar. Yuk, mari kita belajar lagunya. Perhatikan perkataanmu. Cobalah perhatikan perkataanmu. Ucapan apa yang sering kau katakan, yang baik ataukah yang buruk, yang membangun atau justru menjatuhkan, yang menghibur atau yang menyakitkan. Ingatlah apa yang kau katakan tak bisa ditarik kembali. Pilihlah saja kata-kata yang bijak, jangan sampai kau menyesal di kemudian hari. Pilihlah saja kata-kata yang bijak, jangan sampai kau menyesal suatu hari nanti. Nah, kira-kira lagunya seperti itu. Udah bisa belum? Sekali lagi ya, kita mau belajar lagu ini. Perhatikan perkataanmu. Cobalah perhatikan perkataanmu. Ucapan apa yang sering kau katakan, yang baik ataukah yang buruk, yang membangun atau justru menjatuhkan, yang menghibur atau yang menyakitkan. Ingatlah apa yang kau katakan tak bisa ditarik kembali. Pilihlah saja kata-kata yang bijak, jangan sampai kau menyesal di kemudian hari. Pilihlah saja kata-kata yang bijak, jangan sampai kau menyesal suatu hari nanti.
Nah, kira-kira lagunya seperti itu, ya, belajar untuk memperkatakan perkataan yang benar. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan berjanji Dia selalu ada bersama dengan Lause dan bersama dengan kalian. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi dari awal ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, tapi tetap berserah sama Tuhan saja. Ya, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Ikutin Lause ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat gak cerita Lause 2 minggu yang lalu? Waktu itu Lause bawa tanaman, kemudian Lause juga bawa binatang-binatang loh. Waktu itu masih ingat gak? Nah, cerita bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, pohon-pohon, binatang, untuk memelihara kehidupan umatnya, kehidupan kita semua. Nah, lanjutan dari ceritanya adalah saat itu manusia semakin banyak. Tetapi karena Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa,
orang juga semakin lama semakin berbuat yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita mau melihat lanjutan kisahnya, bagaimana Tuhan memberikan perintah kepada Bapak Nuh. Seperti ini ceritanya. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti.
Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah, jadi pada saat itu orang-orang semakin banyak. Tadi kita sudah mendengarkan ceritanya bagaimana manusia yang semakin jahat dan kemudian diberikan ganjaran oleh Tuhan, ya. Jadi Tuhan menyuruh Bapak Nuh untuk membuat Batra. Nah, di mana Batra itu nanti yang akan menjadi tempat Nuh dan keluarganya terhindar dari musibah air bah. Mereka tidak tenggelam akan banjir air bah yang terjadi pada saat itu. Nah, karena Tuhan juga begitu mengasihi Bapak Nuh dan juga mengasihi kita semua, maka Tuhan berjanji Dia tidak akan lagi pernah menghukum manusia dengan air bah. Bahkan Tuhan berjanji Ia akan memberkati Bapak Nuh dan juga memberkati kita semua. Dia berjanji bahwa di Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Nah, Tuhan juga pernah berjanji bahwa nanti suatu hari akan datang juru selamat untuk menyelamatkan kita semua. Dan benar, Tuhan menepati janjinya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini yang kita rayakan setiap Desember tuh, setiap bulan Desember, yaitu hari Natal, hari kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini. Dan kemudian nanti yang mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita dari hukuman dosa, sehingga kita tidak masuk neraka, tetapi justru kita masuk surga. Nah, Tuhan setiap berjanji, Ia pasti akan menepati janjinya. Jadi, mari selalu percaya kepada Tuhan. Nah, jadi, adik-adik, mari belajar untuk tetap setia percaya sama Tuhan Yesus. Ia berjanji dan menemani kita, melindungi kita, memelihara kita, maka Ia pasti menggenapi janjinya tersebut. Nah, seperti ayat hafalan kita nih pada hari ini yang terambil dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-13 bagian B. Mazmur 145 ayat ke-13 bagian B.
B. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Tuhan setia dalam setiap perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mazmur 145 ayat 13 bagian B. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Ya, sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami memiliki Tuhan Yesus yang begitu setia bersama dengan kami. Engkau yang berjanji kepada Bapa-Mu dan Engkau juga yang berjanji kepada kami akan selalu ada bersama dengan kami, menemani kami di dalam ketakutan kami, di dalam kesedihan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang di rumah, yang mengikuti ibadah ini. Engkau juga yang memberkati mereka, jadikan mereka anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkatilah juga orang tua mereka Tuhan, limpahkanlah berkat-Mu kepada mereka, kiranya Engkau juga yang terus menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik, demikianlah sekolah minggu kita hari ini dan kita akan bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.